Oke, seperti biasa saya akan sharingkan materinya. Sebentar, saya akan setting dulu. Kita sudah sampai pembahasannya pada subtopik kesalahan KKR kesembuhan ilahi. Ya, kesalahan KKR kesembuhan ilahi. Atau mungkin yang lebih lengkap adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam penyelenggaraan KKR kesembuhan ilahi. Sekali lagi, saya bukan orang yang cari-cari kesalahan, saya juga bukan orang yang pengangguran, yang suka cari-cari kesalahan, saya juga bukan tipe orang yang suka menyalah-nyalahkan orang. Tapi kalau ini kebenaran, saya harus sharekan. Karena ini kebenaran. Dan saya kenapa harus sharekan? Ya supaya saudara-saudara saya tahu bahwa ini nggak benar. Bukan saya mengajak untuk ada perpecahan di antara kita atau saling membenci, tidak. Tetapi kalau ada yang nggak benar menurut siapa? Ya menurut firman Tuhan tentunya. Standar kita itu firman Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau menurut pribadi ya subjektif kan. Menurut si A, menurut si B, menurut si C ya terserah lah kalau menurut pribadi-pribadi. Tapi kita mau kembali kepada Alkitab. Spirit kita selalu itu. Back to the Bible. Nah, biarlah melalui pembahasan-pembahasan kita ini, kita cuma punya satu kerinduan, yaitu back to the Bible. Bukan ngotot-ngototan membela diri. Buat apa? Membela diri itu tidak ada gunanya. Tapi kalau menyatakan kebenaran itu ada gunanya. Oke? Saya harap setuju. Membela diri nggak ada gunanya. Tapi menyatakan kebenaran itulah yang berguna. Menyatakan kebenaran bisa orang nggak suka juga kalau ada kebenaran yang dinyatakan. Kenapa? Karena dia menikmati kesalahan. Orang yang sedang menikmati kesalahan, kalau dikoreksi, dikasih tahu kebenaran, dia nggak suka. Tahu nggak? Maling misalnya. Dilaporkan ke polisi, ya pasti nggak suka malingnya. Ya, dia anggap kita ini musuhnya. Padahal maling kan perbuatan nggak benar. Lalu kita laporkan polisi, dia anggap kita yang salah. Kenapa kamu lapor-lapor? Gua mau jadi maling, jangan dilaporin. Lucu kan ya? Ada orang mau jadi maling, kita laporin karena ini kan demi kebenaran kan, kita harus lapor kan. Masa ada orang maling kita biarin aja. Ya kita laporin lah. Tapi waktu dilaporin kita dianggap musuh. Ya itulah yang terjadi. Pada saat orang enjoy dalam kesalahan, lalu dikasih tahu yang benar. Kamu jadi maling itu salah. Kamu nggak boleh jadi maling. Kalau kamu terus mau jadi maling, saya laporkan polisi. Ya, langsung nggak seneng kan? Itu nggak seneng juga diperingatkan. Kalau saya ini memang kerjaannya maling kok. Dan saya menikmati pekerjaan saya sebagai maling itu. Kamu jangan menghalang-halangi saya. No, aneh kan. Ya memang itu tadi saya bilang banyak orang merasa terganggu kalau apa yang dia nikmati itu dinyatakan salah. Dia terganggu. Tapi seharusnya bagaimana? Seharusnya bersyukurlah kalau ada yang mengingatkan. Jangan terus kalau
ada saudara seiman yang mengingatkan kita malah membenci dia. Dia justru mau kita ini berjalan di jalan yang benar, gitu loh. Bukan bukan sentimen, bukan antipati, bukan mau menghancurkan, tidak. Kita mau semua orang kembali kepada Alkitab. Oke, saya harap sudah jelas ini penjelasan saya ini. Oke, saya mau sharekan sebentar. Jadi ada orang yang dikasih tahu kesalahannya marah-marah, ya. Nah, itu rugi sendiri sebetulnya. Orang yang salah marah-marah, ya dia rugi sendiri dong, ya. Oke. Ya, refresh sebentar apa yang sudah saya sharekan. Jadi kesalahan yang pertama yaitu yang dipropagandakan hanya kesembuhan, kesembuhan, kesembuhan itu sebagai yang paling top, ya. Sedangkan Injil yang benar malah nggak diutamakan. Yang diutamakan tuh wah fenomena-fenomena keajaiban, ya, orang-orang yang tumbang-tumbang itu alias ngeblak-ngeblak itu, ya, yang sampai kejang-kejang, ya, sampai ya apa itu tidak bisa mengontrol dirinya atau tidak bisa mengendalikan dirinya, ya itu fenomena-fenomena yang dianggap wah ini baru mujizat ini kalau begini. Kalau tidak ada yang kejang-kejang, tidak ada yang geblak-geblak itu kurang kurang berkesan gitu ya. Tapi ada orang bilang, "Loh, saya enggak kok, saya tidak mengusahakan orang itu geblak, dia geblak-geblak sendiri." Ya, geblak sendiri itu kan karena sudah tersugesti ya. Mungkin ada orang yang tanya sama saya juga, "Pak, kok bisa ya ada orang bisa ngeblak gitu ya? Kok bisa kejang-kejang, geblak-geblak gitu, bisa pingsan gitu atau setengah sadar gitu. Kok bisa ya seperti itu?" Ya, enggak usah heran lah. Ya, orang kalau sudah tersugesti dengan hamba Tuhan yang tanda petik terkenal sakti itu, wah didekati hamba Tuhan ini aja sudah gemeter-gemeter gitu. Sudah rasanya mau pingsan-pingsan gitu didekati hamba Tuhan yang amat sangat sakti ini ya. Jadi seperti itu, tersugesti. Ya, saya pernah lihat satu video konser musik ya dari Michael Jackson misalnya. Ya, orang didekati Michael Jackson itu juga bisa pingsan-pingsan itu. Luar biasa sekali dalam konsep ya, sampai ada yang pingsan, wah digotong itu ya, sampai dimasukkan ruang kesehatan dan sebagainya karena rasanya ketemu Michael Jackson itu wah mabuk luar biasa. Ya mirip-mirip begitulah. Kenapa dengan orang-orang yang seperti itu sampai bisa terkejang-kejang begitu loh. Tapi kalau ketemu orang lain biasa-biasa aja. "Oh ya Pak, itu enggak ada kuasanya itu Pak." Orang-orang yang kita enggak bisa kejang-kejang itu karena orang itu enggak punya kuasa. Tapi kalau orang itu punya kuasa, kita didekati sedikit sudah terkejang-kejang kita. Iya. Ya itu kuasa apa itu? Membuat Anda kejang-kejang itu. Ya kan? Kalau kita lihat, ya saudara perhatikan ini. Sudah beberapa kali saya ungkapkan ini, tapi perlu diperhatikan, yaitu buah Roh Kudus.
itu salah satunya tertulis di bagian buah Roh Kudus itu yang paling akhir itu disebut penguasaan diri. Penguasaan diri. Bukan Anda kena Roh Kudus lalu tidak bisa menguasai diri. Ya, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Nanti bisa lihat sendiri. Penguasaan diri. Ya, orang yang dikuasai Roh Kudus justru orang yang bisa menguasai diri. Nah, jadi kalau sampai orang terkejang-kejang, ya orang sampai ya nggak bisa mengendalikan diri, itu sangat bertentangan dengan buah roh, terutama yang poin terakhir itu, penguasaan diri. Dan perhatikan di ayat-ayat yang lain ya, tentang Roh Kudus, disebut bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang tertib, roh yang sopan, dan roh yang teratur. Sopan, tertib, teratur. Saudara kalau tidak percaya omongan saya, nanti lihat sendiri. Gampang sekarang mau lihat di Alkitab tentang tentang kata-kata itu ya, tertib, teratur, sopan. Ada, dicari aja di di Alkitab elektronik kan sekarang enak sekali ya sarana ada Alkitab elektronik ini. Kita mau cari kata tertentu aja tinggal search, ketemu deh. Ya, saya tidak perlu tunjukkan. Anda tidak percaya, cari sendiri. Oke, jadi penguasaan diri, tertib, teratur, sopan. Nah, kalau gulung, ya kejang, ya lalu diangkat lagi, dikeblakkan lagi, diangkat lagi, dikeblakkan lagi. Nah, ini maunya apa gitu? Karena kita lihat di Alkitab ya, kalau Roh Kudus memenuhi seseorang, itu tidak ada yang kejang-kejang gitu. Kecuali kalau orang itu dipermalukan. Sama seperti Raja Saul. Itu Raja Saul itu mengalami kepenuhan, tapi sampai telanjang seharian. Itu sebetulnya tanda tanya itu. Saul bisa kepenuhan sampai telanjang seharian. Lalu dikatakan kepenuhan seperti nabi-nabi, tapi dia tanda petik dipermalukan dengan peristiwa itu. Dan Saul pada waktu itu sebenarnya sudah ditolak Tuhan. Jadi jangan niru Saul lah. Anda kok kepenuhan kok mau niru Saul. Tapi belum ada yang meniru telanjangnya kan. Ya saya nggak tahu sampai seberapa yang disebut dengan telanjang. Ya, nggak usah lah itu menjadi wah kepingin tahunya kita. Ya kita bilang ya seperti itu ya. Ya istilahnya ginilah, istilahnya kan perbuatannya nggak pantas gitu loh. Kepenuhan tapi perbuatannya nggak pantas. Nah itu yang perlu dipertanyakan. Ya, sama seperti Toronto Blessing. Orang ketawa-ketawa nggak bisa berhenti di gereja. Itu Toronto Blessing. Nggak bisa mengendalikan dirinya karena ketawa geli banget gitu loh. Itu sedang ibadah, sedang mendengar firman, tapi ketawa-ketawa sendiri. Saya lihat tuh videonya, ya orang yang ketawa-ketawa sendiri nggak bisa mengendalikan ketawanya, nggak bisa ngerem maksudnya ketawanya ditahan tuh nggak bisa, ketawa, ya. Saudara pernah nggak nonton film silat gitu ya? Dulu saya masih muda, hobinya nonton film silat. Di ilmu silat tertentu, ya orang yang sangat lihai ilmu silatnya, dia
bisa menotok orang ya, ditotok tuh jalan darahnya ditotok. Dan syaraf ketawanya itu kalau ditotok orang itu bisa ketawa, ketawa, ketawa nggak tahan, malah bisa sampai mati itu karena nggak bisa berhenti ketawanya. Saudara bayangkan kalau orang tertawa terpingkal-pingkal ya sampai gulung-gulung-gulung sampai berjam-jam apa nggak habis terkuras tenaganya itu ya. Nah, itu ditotok syarafnya sampai tidak bisa mengendalikan diri dengan tertawanya itu. Apa ini pekerjaan Roh Kudus? Untuk membuat saudara tidak bisa mengendalikan diri, sampai saudara tertawa-tawa, sampai dalam ibadah kacau balau. Betul, saya bukan fitnah ini. Ya, kalau mau ditunjukkan videonya ada di YouTube. Ya, orang di tengah-tengah kebaktian bisa ketawa-ketawa sendiri, satu ruangan ketawa semua, ribut semua. Ya, ada yang menari-nari, ada yang menangis-nangis, ada yang menjerit-jerit, ada yang merangkak-rangkak, ada yang meniru suara binatang. Ini kebaktian apa seperti itu? Sekali lagi, Roh Kudus itu tertib, sopan, teratur, dan salah satu tandanya adalah penguasaan diri bagi orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Coba lihatlah di Alkitab, ada nggak orang yang kena Roh Kudus, tahu-tahu suaranya bisa mengaum-ngaum? Oh, oh, itu ada itu di video itu. Saya mau putarkan videonya nanti. Ya, enggak terlalu penting lah itu untuk saya putarkan. Ada banyak di YouTube itu ada itu. Ya. Apa itu? Orang yang mengaum-ngaum itu apa? Katanya singa dari Yehuda katanya. Sedang hadir di kebaktian. Singa dari Yehuda. Oh. Aneh-aneh. Ada orang bilang sama saya, Pak, jangan menertawakan Roh Kudus, Pak. Bapak bisa dikutuk sama Tuhan. Ya, siapa yang menertawakan Roh Kudus? Justru saya mau memberitakan Roh Kudus yang benar. Roh Kudus yang kayak gitu itu bukan Roh Kudus yang benar. Ya, saya bolak-balik kan bilang, coba lihat di Alkitab, ada nggak contoh orang dipimpin Roh Kudus lalu bisa berbuat yang kacau balau seperti itu? Ada nggak ibadah yang dipimpin Roh Kudus, akhirnya semua orang tertawa-tawa sendiri, tidak peduli dengan khotbah Pak pendetanya. Gara-gara Roh Kudus, khotbah tidak dipedulikan. Itu aja sudah kontradiksi kan. Saudara pernah mikir nggak? Roh Kudus menggerakkan jemaat untuk tidak mendengarkan khotbah atau tidak menghargai khotbah pendetanya. Ya kalau gitu kan pendetanya yang brengsek kan. Kalau sampai jemaatnya digerakkan Roh Kudus untuk tidak mendengarkan khotbah pendetanya, berarti pendetanya ini khotbah omong kosong kan. Sehingga jemaatnya nggak peduli sama khotbahnya dan tertawa-tawa sendiri. Dan akhirnya seluruh jemaat ribut gara-gara ketawa sendiri. Ini gimana kebenaran kayak gini? Iya, Bapak ini tidak mengerti. Roh Kudus itu kuasanya bisa macam-macam, Pak. Bapak jangan terlalu menyempitkan Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa bekerja apapun. Iya, bekerja apapun sampai amburadul, sampai kacau balau, sampai ngawur. Itu yang maksudnya Roh Kudus tidak bisa dibatasi itu. Ya kan? Roh Kudus lalu membuat Anda telanjang, itu tidak bisa dibatasi. Gimana?
Kalau sampai Roh Kudus menggerakkan Anda telanjang di kebaktian, Anda tetap mau bilang, ya ini adalah pimpinan Tuhan. Bahkan mungkin ada pendeta yang bilang, Roh Kudus menggerakkan saya untuk bercerai dan mengambil istri orang lain. Itu perintah Roh Kudus. Ya, ini sudah tidak terkendali lagi kalau sudah kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di Alkitab. Elizabeth dipenuhi Roh Kudus, Zakaria dipenuhi Roh Kudus, Maria juga penuh dengan Roh Kudus. Apakah mereka kejang-kejang? Ya. Para rasul di hari Pentakosta dipenuhi Roh Kudus. Ini kita mau menyambut hari Pentakosta kan? Apakah para rasul kejang-kejang? Geblang-geblak, lalu ngomong yang tidak terkendali, ketawa-ketawa sendiri. Gimana seandainya para rasul kena turun to blessing? Lalu di hari Pentakosta mereka terpingkal-pingkal, ketawa-ketawa sendiri, ya ditonton orang banyak, gulung-gulung di lantai, para rasul itu gulung-gulung di lantai. Gimana orang-orang melihat itu? Ya, saya harap kita masih punya otak yang sehat, yang secara umum aja bisa membedakan mana yang benar dan tidak benar. Ya, maaf ya. Jadi saya ngomong kayak gini ini bukan karena saya sentimen atau saya cari kesalahan, enggak. Tapi mari kita berpikir yang benar menurut Alkitab. Oke? Jadi sekali lagi yang pertama, poin yang sudah saya bahas ini adalah yang dipropagandakan atau yang dibesar-besarkan, mujizat, mujizat. Tapi Injilnya nggak pernah diberitakan dengan serius dan dengan segala kesungguhan. Injilnya itu cuma sebagai sampingan aja. Yang diutamakan cuma kesembuhan aja. Mujizatnya aja. Nah, ini sudah menggeser, mujizat sudah menggeser Injil yang benar. Mujizatnya menjadi yang jauh-jauh lebih penting dibandingkan Injil yang benar. Ini sudah penggeseran dan penyimpangan dari kebenaran. Tuhan Yesus tidak pernah menggeser Injil yang benar dengan propaganda mujizat yang membuat orang makin tertarik dengan mujizatnya. Enggak. Begitu orang itu sudah mulai lebih tertarik pada mujizat daripada kebenaran yang Tuhan Yesus beritakan, langsung Tuhan Yesus tegur dan koreksi mereka. Kamu cari aku hanya karena kamu sudah makan roti dan kamu kenyang. Tapi kamu tidak melihat tanda-tanda. Ada message di balik tanda-tanda yang diberikan. Dan nangkep di situ. Ya, saya mau sampaikan nanti beberapa kebenaran ini di beberapa seminar saya di kota-kota yang nanti saya kunjungi. Ya, oke. Yang kedua, KKR kesembuhan ilahi selalu disertai dengan ajaran, dengan iman kita minta pasti Tuhan memberikan. Asal minta dengan iman, Tuhan pasti menuruti segala keinginan kita. Nah, ini sudah saya bahas juga. Jadi ini propaganda mujizat, propaganda iman yang boleh minta apa saja.
Tuhan akan mengabulkan permintaanmu. Asal dengan yakin, asal percaya, asal kamu yakin pasti menerima, pasti terjadi, maka itu akan diberikan padamu. Sudah saya bahas, tidak usah dibahas lagi. Kalau ada yang tanya, lihat YouTube yang sebelumnya, ya, sesi sebelumnya. Oke, sekarang yang ketiga, jadi supaya enggak terlalu lama. Dalam KKR kesembuhan ilahi, perisa posisinya yang diberitakan, kebenaran yang selalu diberitakan dalam KKR kesembuhan ilahi adalah Tuhan tidak pernah menghendaki anak-anaknya sakit, anak-anaknya miskin. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah menghendaki juga anak-anaknya menderita. Tidak ada. Anak Tuhan yang sakit, anak Tuhan yang miskin, anak Tuhan yang menderita. Tidak ada itu. Tuhan menghendaki anak-anaknya itu bahagia. Tuhan menghendaki anak-anaknya itu tidak sakit, mengalami kesembuhan. Ya, Tuhan menghendaki anak-anaknya berlimpah-limpah kekayaan. Ya, bukan kekayaan rohani, tapi kekayaan secara jasmani. Hartanya betul-betul berlimpah-limpah. Karena itu akan menjadi kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Wah, itu yang saya koreksi. Nggak benar. Ya, para rasul aja nggak ada yang kaya. Nggak ada para rasul yang punya banyak duit. Ya, waktu ada orang lumpuh, ada orang minta-minta, ya, mengemis. Dia bilang, aku nggak punya emas, nggak punya perak. Tapi ini yang aku mau katakan, ya, bangun dari tempat tidur dan berjalanlah. Ya itulah. Ya, itu kan berarti juga pamer mujizat Pak itu Pak, para rasul. Yang nanti dulu saya kan sudah bahas tentang tanda-tanda kerasulan, tanda-tanda kenabian, tanda-tanda mesianik. Semua itu tanda yang menyertai jabatan rasul, jabatan nabi, jabatan mesianik. Yang memang diberi tanda-tanda untuk menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar diutus oleh Allah. Mereka adalah rasul-rasul yang diangkat oleh Allah sendiri. Pilih oleh Allah sendiri. Diresmikan oleh Allah sendiri pada hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta itu hari apa? Salah satunya adalah meresmikan para rasul sebagai utusan dari Allah. Atau proklamasi para rasul sebagai utusan dari Allah. Itulah salah satu poin dalam Pentakosta. Ya, kalau mau ngomong banyak anak-anak Tuhan yang miskin, banyak orang anak-anak Tuhan yang sakit, banyak anak-anak Tuhan yang menderita, dan bahkan banyak anak-anak Tuhan yang mati. Bukan banyak, semua akan mati. Ya, kita yang tercatat tidak mati hanya Enoh dan Elia. Yang lain mati semua. Ya, mestinya kan kalau kita melawan semua penyakit, melawan semua penderitaan, kita lenyapkan semua penyakit, lenyapkan semua penderitaan, lenyapkan segala kemiskinan. Kenapa tidak sekalian lenyapkan segala kematian? Nah, itu saya sudah nyatakan pada Senin yang lalu. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini klaim yang seperti ini yang sama sekali nggak benar.
Semua sakit, penyakit, kemiskinan, penderitaan adalah dari setan dan harus ditengking atau dilenyapkan. Ya, karena perisa posisinya sudah dari setan. Tolong mic-nya ada yang belum di-mute. Ya, tolong bisa di-mute mic-nya. Ya, jadi kalau memang perisa posisinya itu adalah penyakit dari setan, memang harus dilenyapkan itu. Kemiskinan dari setan, penderitaan dari setan. Harus dilenyapkan, harus ditengking. Tapi ada ayat di Alkitab yang dari setan justru Tuhan tidak mau melenyapkan. Renungkan baik-baik kata-kata ini. Yang dari setan Tuhan tidak mau melenyapkan. Aneh kan? Nah, ini saya sudah paparkan sih di satanologi. Tapi nggak apa-apa, kali ini saya mau sedikit mengulas. Yang dari setan Tuhan tidak mau melenyapkan. Duh, mana bisa, Pak? Ya, Tuhan kan membenci setan. Jadi kalau ada setan, pasti akan dilenyapkan, diusir. Ya, dihabisin setan itu. Cobalah pikir baik-baik. Yang mengizinkan setan ada di dunia siapa? Coba kata-kata saya ini direnungkan baik-baik. Yang mengizinkan setan berada di dunia ini siapa? Atau enggak pakai izin? Setan tahu-tahu nongol sendiri gitu di dunia ini. Hah? Ya pasti ada yang paling berkuasa atas seluruh alam semesta siapa? Ya Allah dong. Masa setan yang paling berkuasa dalam seluruh alam semesta? Kalau Allah yang paling berkuasa dalam seluruh alam semesta, dari mana setan bisa muncul? Apakah tanpa sepengetahuan Allah? Apakah Allah kebobolan? Kecolongan? Atau Allah kalah pinter sama setan? Setan suka main petak umpet, ya toh? Wih, lari sana, lari sini. Tuhan enggak tahu kalau ada setan. Tuhan kalah pinter dengan setan. Ya, konyol banget. Siapa yang memberi izin setan tetap eksis di dunia sampai hari ini? Siapa yang mengizinkan? Pikir baik-baik. Kalau saya bertanya seperti ini, Anda mungkin baru mikir, kecuali yang sudah ikut satanologi, sudah tahu. Tapi kalau belum pernah, saya mau tanya, siapa yang mengizinkan setan eksis di dunia ini? Saya pernah bergurau. Ya. Saudara kalau mau ngusir setan, weh, di rumahku ini ada setan. Gua mau usir, keluar. Sudah, usir aja setannya. Saya mau tanya, Anda ngusir setan tuh, terus setannya kemana? Ayo, waktu setannya keluar dari rumah Anda, setannya larinya kemana? Masuk lagi, Pak Andi. Larinya ke tetangga Anda. Kasihan loh tetangga Anda itu. Iya kan? Nah, Anda ngusirnya cuma keluar dari rumah ini. Habis keluar, dia cari yang deket-deket kan. Ya tetangga Anda yang kena sama setannya. Apa Anda kasihan Anda sama tetangga Anda? Lalu Anda akhirnya mampir di rumah tetangga. Waduh, sorry. Tadi saya ngusir setan di rumahku, sekarang dia setannya ke rumah tetangga ya toh. Saya usirkan ya setannya ya, supaya keluar dari rumahmu ya. Saya usir lagi ke tetangganya lagi.
Saudara tidak habis-habis ngusir setannya. Muter terus itu, nanti lama-lama dia kembali ke rumah Anda lagi. Nah, makanya saya pernah bergurau, kalau ngusir setan jangan ketanggungan. Usir aja dari dunia ini, dia loncat ke bulan. Sana ke bulan. Ya, pergi ke bulan. Jangan kembali ke dunia. Silakan kamu ulahmu itu kamu perbuat di bulan aja. Sudah. Jangan kembali lagi. Nah, dunia akan bersih dari setan kalau semua diusir ke bulan. Nanti bulannya penuh dengan setan. Ya. Mungkin karena saya ngomong kayak gini, saudara baru mikir, iya ya. Kemana setan itu diusir? Dan kenapa setan sampai hari ini masih ada? Apa Tuhan itu kewalahan mengalahkan setan, bingung mengalahkan setan? Tuhan kalah pinter dengan setan, atau kurang kuat? Mengusir setan kurang kuat Tuhan itu. Coba direnungkan baik-baik. Sama lah seperti kita mau mengusir penyakit. Anda mengusir penyakit, diusir kemana penyakit itu? Segala penyakit, saya usir, keluar. Ya, dia keluar, dia hinggap di orang-orang lain yang kena penyakit. Kejam amat Anda mengusir-ngusir penyakit, akhirnya penyakitnya hinggap di orang lain. Anda tidak peduli, pokoknya setan yang ada di diriku, aku lenyapkan. Lalu penyakitnya pindah ke tempat lain, aku nggak peduli. Oh, egois amat ya. Kita kadang-kadang jadi orang Kristen tuh egois. Kita hanya mikirin, pokoknya aku selamat, yang lain nggak selamat terserah. Pokoknya aku nggak ada setan, yang lain ada setan terserah. Pokoknya setan sudah aku usir, dari rumah ini sudah bersih. Lari tetangga, ya sialnya mereka. Enak aja. Ya, cobalah direnungkan baik-baik itu. Kalau Anda mau mengusir penyakit, sekalian aja penyakit diusir tadi. Lempar semua penyakit ke bulan. Biar di bulan itu penuh dengan penyakit. Dan di bumi bersih dengan penyakit. Ya, lempar semua. Segala penyakit, kemiskinan, penderitaan, lempar semua. Heran ya, masih ada penyakit terus. Anda usir 1 juta kali penyakit, 1 juta kali diusir. Penyakit pun di dunia ini tidak berkurang. Heran ya. Nah, sekarang saya kasih contoh. Tuhan membiarkan setan terus berkarya dan bercokol. Bahkan dalam kehidupan anak Tuhan. Itu. Kita baca 2 Korintus pasal 12. Ya, ini ayat yang sudah sering dibaca, tapi coba saya mau ajak saudara merenungkan bagian ini sekali lagi. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat 9. Mestinya sampai ayat 10, tapi nggak apa-apa, kita baca sampai ayat 9 aja. Minta tolong ada teman mau bacakan buat kita 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Silakan, ada yang mau bacakan? Siapa aja? Sukarelawan atau sukarelawati? Oke, saya baca, Pak. Silakan, Pak Roni. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku,
yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Terima kasih. Coba perhatikan. Ya, Paulus sharing ini tentang pergumulan dia. Dan kalimat pertama di ayat 7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Jadi Paulus sudah sharing di ayat sebelumnya, dia mengalami pernyataan-pernyataan luar biasa. Lalu supaya tidak meninggikan diri terhadap pernyataan luar biasa itu, maka dikatakan, ya perhatikan ini, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Ya, duri dalam daging ini apa? Ya, sesuatu yang pasti nggak enak, sesuatu yang pasti menyiksa. Ya, enak nggak kalau saudara, daging saudara ada durinya? Suka nggak? Ya, bagaimana kalau tenggorokan Anda kemasukan duri? Ya, nyaman nggak? Ya pasti nggak enak semua kan. Pasti ke dokter, kalau nggak bisa dicabut durinya ya kita ke dokter, bahkan mungkin harus di ICU dan sebagainya untuk dicabut durinya. Oke, lalu dikatakan suatu duri dalam daging. Apa itu duri dalam daging? Kita nggak tahu, tapi tertulis di ayat ini, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Ternyata duri dalam daging itu adalah utusan iblis. Nah, itu apa yang dialami Paulus? Apa? Kita juga nggak tahu. Pasti suatu yang membuat Paulus menderita, pasti membuat Rasul Paulus tidak nyaman, tersiksa dalam adanya duri dalam daging, dan dikatakan itu utusan iblis untuk menggocoh. Menggocoh itu ya, jadi ya itu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Menggocoh itu maksudnya mau menghancurkan atau menyiksa. Ya pokoknya membuat Paulus betul-betul hidupnya itu menjadi kacau lah, seperti itu. Entah itu yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Menggocoh itu menyiksa, mengacau, ya mau merusak, seperti itulah menggocoh itu. Jadi Paulus benar-benar nggak nyaman dalam keadaan itu. Jadi dalam keadaan iblis menggocoh Rasul Paulus, bagaimana reaksi Rasul Paulus? Nah, kita lihat di ayat 8. Ya, dikatakan tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Nah, ini sudah benar, sikap Rasul Paulus adalah kalau tahu itu iblis, ya harus diusir dong iblisnya. Dan Rasul Paulus sudah berseru kepada Tuhan. Ya, perhatikan di sini ya. Ternyata cara Rasul Paulus mengusir si iblis itu, dia tidak langsung mengusir iblisnya. Hei iblis, keluar! Pergi dari hidupku. Tidak. Paulus dikatakan berseru kepada Tuhan. Perhatikan. Jadi saya juga pernah mengajar satanologi, lalu juga pernah men-sharekan bagaimana kita menghadapi setan. Jangan Anda langsung menghadapi setan. Anda sama setan kuat mana sih?
Hebat mana sih Anda sama setan? Ya, itu konyol banget. Kalau Anda sok hebat, sok jagoan menghadapi iblis dengan kekuatan Anda, dengan kehebatan Anda, ya kita lihatlah Rasul Paulus menghadapi utusan iblis itu bagaimana. Berserunya kepada Tuhan. Kalau dikatakan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, berarti sudah benar. Yang dilakukan Rasul Paulus ini sudah benar. Dia tidak gayanya arogan lalu merintahkan iblis, ya. Enggak, dia datang sama Tuhan. Dia minta Tuhan yang mengusir. Sebetulnya sudah bagus itu Tuhan yang mengusir. Memang yang bisa mengalahkan iblis siapa? Ya Tuhan lah. Masa Anda? Ya, Anda dan saya ini habis. Kalau tanpa ada penyertaan Tuhan, ya habis kita melawan iblis. Nah itu. Paulus minta tolong sama Tuhan. Waktu Paulus berseru pada Tuhan. Supaya iblis itu mundur. Benar kan? Sudah nggak salah kan tindakan Paulus ini. Namun, jawaban Tuhan bagaimana? Jawaban Tuhan di ayat 9. Ya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Heran amat. Paulus sedang menderita. Paulus sedang dikerjain iblis, boleh dikatakan begitu. Dan iblis itu sebetulnya juga istilahnya Tuhan juga nggak pernah suka sama iblis, ya toh. Wajarnya iblis itu harus diusir, wajarnya. Tapi Tuhan malah bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya kalau kasih karunia Tuhan cukup, kenapa Tuhan biarkan iblis bercokol di hidupnya Rasul Paulus? Ya. Tapi Tuhan justru jawab, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini jawaban yang luar biasa. Dengan kata lain, Tuhan tidak mau mengusir iblis. Biarin aja. Dia menggocok kamu. Aku kasih biarin kok. Aku nggak mau ngusir iblis itu. Ya tuh. Jadi kalau kita sok hebat, iblis semua mau dibersihkan dari dunia ini. Tuhan aja nggak mau membersihkan kok. Bahkan dalam kehidupan Rasul Paulus, Tuhan aja nggak mau mengikuti doanya Rasul Paulus untuk mengusir iblis. Enggak. Dibiarin. Tak apa-apa. Dengan kata lain gini loh. Nggak apa-apa. Biarin aja iblis itu. Nah, Tuhan lalu bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kenapa Tuhan bilang gini? Karena tujuannya itu sudah dinyatakan di awal ayat 7. Yaitu apa? Supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, perhatikan. 2 kali Paulus menyebut ini, bahkan 3 kali. Supaya aku jangan meninggikan diri. Di ayat 7 aja 2 kali disebut jangan meninggikan diri, itu 2 kali. Lalu kalau kita lihat di ayat yang ayat yang ke-10, ya toh, dikatakan, ya, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka
aku kuat. Jadi jangan meninggikan diri ini benar-benar sudah benar itu. Ya, itu tujuan yang sudah benar. Jangan meninggikan diri. Makanya Tuhan biarin. Dengan kamu mengalami keadaan yang membuat kamu tanda petik tidak berdaya dalam kelemahan, ya itu bisa macam-macam diterjemahkan kelemahan. Jangan ngawur ya, jangan menduga-duga dengan ngawur-ngawur. Ya, oh Paulus sakit mata, oh Paulus sakit perut, oh Paulus lagi ada gangguan jiwa. Ya kita nggak tahu lah apa itu, tapi yang pasti nggak nyaman, nggak enak, dan membuat Rasul Paulus tersiksa, tapi Tuhan pakai itu untuk kebaikan, yaitu supaya Paulus jangan meninggikan diri. Ya ini salah satu contoh bahwa dengan tujuan ini Tuhan malah membiarkan iblis menggocoh Rasul Paulus. Tapi di dalam Tuhan tanda petik membiarkan iblis untuk menggocoh Rasul Paulus, Tuhan tetap melindungi Rasul Paulus. Tuhan tetap menyertai Rasul Paulus sehingga iblis di dalam menggocoh tetap tidak mungkin sampai membuat Paulus binasa. Itu tidak mungkin. Tuhan tetap memelihara Rasul Paulus. Sama seperti Ayub. Ayub itu iblis juga diizinkan untuk menggoda Ayub. Tapi meskipun iblis diizinkan menggoda Ayub, Tuhan masih memelihara Ayub. Kenapa? Karena kalau nggak dipelihara ya habis, lenyaplah, hancurlah, binasalah Ayub, binasalah Rasul Paulus, binasalah semua yang lain, orang-orang pilihan Allah. Binasa kalau Tuhan tidak memelihara, termasuk saudara dan saya. Binasa. Puji Tuhan. Di tengah-tengah keberadaan iblis yang ingin menghancurkan anak-anak Tuhan, Tuhan tetap memelihara. Tapi iblisnya nggak dilenyapkan. Iblisnya tetap dibiarkan. Karena berguna. Oh, luar biasa kan? Iblis berguna. Sakit penyakit berguna. Penderitaan tuh berguna. Jadi kalau Anda mau melenyapkan penderitaan, Anda mau melenyapkan iblis, Anda mau melenyapkan sakit penyakit, justru Anda itu nggak ngerti nih maksud Tuhan. Di balik adanya sakit penyakit, di balik adanya iblis, di balik adanya penderitaan, Tuhan punya maksud yang luar biasa. Yang Anda dan saya seringkali nggak paham. Makanya seringkali orang mengalami penderitaan, mengalami pencobaan, masalah hidup, ya problema, seringkali kita nggak ngerti kenapa Tuhan aku mengalami ini. Tapi ini adalah suatu contoh yang jelas. Tuhan tetap melindungi Anda. Tuhan tetap menyertai Anda. Tuhan tetap memelihara Anda meskipun Anda mengalami musibah sehebat apapun, bahkan saya tambahkan dalam detik-detik kita menghadapi kematian, Tuhan tetap beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan saudara pikir kalau Tuhan beserta kamu nggak mungkin mati. Kalau Tuhan beserta kamu nggak mungkin sakit. Kalau Tuhan beserta kamu tidak mungkin menderita. Tuhan beserta kamu, iblis tidak akan
menggocoh kamu. Siapa bilang? Ini satu bukti bahwa Tuhan beserta Rasul Paulus. Tapi iblis, tanda petik, ya, dibiarkan untuk menggocoh Rasul Paulus. Tuhan tetap menyertai Ayub. Tapi iblis diberi izin untuk tanda petik. Tanda petik ya. Tujuan iblis apa? Mau menghancurkan Ayub. Silakan kamu mau menghancurkan Ayub. Tapi aku tetap memelihara Ayub. Kalau Ayub tidak dipelihara, yaitu tadi habis. Kalau Rasul Paulus tidak dipelihara, habis. Siapa orang yang bisa arogan melawan iblis? Kamu belum merasakan kalau kamu dihancurkan. Orang kalau sudah mengalami kehancuran baru sadar, aku bukan apa-apa. Kalau sudah dihancurkannya. Saudara selama merasa aku masih apa-apa, Anda belum mengalami penghancuran itu. Ya tidak mendoakan sih, tapi itu cara Tuhan. Salah satunya seperti Rasul Paulus ini, supaya jangan meninggikan diri. Kenapa? Kalau Paulus tidak mengalami ini, wah dia sudah sombong banget. Dia sudah merasa aku sudah dapat pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Aku orang hebat. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau Paulus tetap belajar rendah hati. Makanya Paulus bilang, ya, karena itu, ya, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di dalam Rasul Paulus menyadari kelemahannya, dia sadar kekuatanku hanya ada pada Kristus. Bukan kekuatanku pada diriku, pada kehebatanku, pada kesetiaanku, pada prestasiku, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke, saya harap ini contoh yang sangat jelas dari Rasul Paulus. Dan bagaimana iblis juga dibiarkan Tuhan dan tidak diusir, lenyap dari dunia. Kalau saudara lihat seminar saya tentang Ayub, Anda akan lebih terheran-heran karena yang mencari gara-gara itu bukan iblis. Tapi yang cari gara-gara itu adalah Tuhan. Luar biasa. Oke. Saya coba akan meneruskan dulu ya. Ini poin 4 sudah saya jelaskan. Jadi tidak ada itu ceritanya iblis dilenyapkan dari dunia, itu enggak ada. Ya, iblis dilenyapkan dari muka bumi itu enggak ada. Itu nanti semua ada saatnya, ada waktunya. Ya, demikian. Ini sudah jam 20.37. Ada pertanyaan. Selamat malam Pak Andi, bagaimana berdoa yang benar supaya mengerti maksud Tuhan dikala sakit, apalagi sakit yang tidak kunjung sembuh? Ya, kalau Anda mengerti cerita Ayub, cerita Rasul Paulus yang dapat duri dan daging, kita boleh kok memohon sama Tuhan, nggak salah. Kita boleh memohon, Tuhan, aku tolong aku boleh disembuhkan dalam anugerah-Mu.
Tapi doa itu harus juga disertai oleh sikap, tapi aku mau belajar taat kepadamu. Ya, Paulus memohon supaya iblis itu diusir dari hidupnya Paulus, tapi Paulus akhirnya mau taat dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, meskipun duri dalam daging itu tidak dicabut dalam hidupnya. Tapi dia tahu pasti bahwa itu adalah untuk kebaikan. Salah satu presupposisi dalam kita berdoa kepada Tuhan, dalam menghadapi musibah, masalah, sakit penyakit, penderitaan, dan sebagainya, satu hal yang Anda tidak boleh ragu-ragu, bahwa Tuhan punya maksud yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Nggak ada yang Allah nggak mampu lakukan bagi kita. Ya, makanya saya juga nggak setuju kalau ada orang yang sakit lalu cari orang-orang sakti. Orang-orang yang doanya manjur. Yaitu sudah namanya perdukunan. Saya tidak katakan bahwa kita tidak perlu minta tolong, ada pendeta yang mendoakan, nggak apa-apa, itu boleh aja. Saya pun seringkali dimintai tolong, tapi saya selalu juga tunjukkan saya bukan pahlawan yang bisa membereskan semua persoalan, dan bukan orang sakti yang bisa mengusir segala penyakit. Saya akan hantar jemaat yang sakit untuk siap menghadapi apapun yang Tuhan mau. Kita boleh memohon untuk kesembuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Tapi juga satu hal, kita mau belajar taat dengan apa yang Tuhan mau, dan aku percaya itu yang terbaik bagiku. Ya. Ya, itulah pergumulan hidup kita. Di dunia ini kita tidak hidup selama-lamanya, saudara-saudara. Di dunia ini kita tidak diciptakan Tuhan untuk menikmati dunia selama-lamanya. Tidak. Di dunia ini Tuhan kasih kita waktu untuk mampir dan berkarya. Berkarya adalah sebagai utusan Allah. Bukan berkarya untuk kehebatanku, untuk memenuhi kerajaanku. Ya, Anda berarti nggak paham itu hidup Anda untuk apa. Tuhan kasih kita hidup untuk apa sih? Coba itu direnungkan. Buat apa Tuhan kasih kita hidup? Karena hidup itu akan mati, berakhir, selesai. Selesainya kapan? I don't know. Mungkin besok, mungkin 1 minggu lagi, mungkin 1 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, I don't know. Tapi Tuhan bisa sewaktu-waktu bilang, tugasmu sudah selesai. Welcome home, my son. Ya, anak-anakku, kembalilah ke rumah Bapa yang di surga yang begitu indah, luar biasa. Tugasmu sudah selesai di dunia. Jadi mati itu bukan malapetaka. Banyak orang pikir mati itu malapetaka, musibah. Itu adalah keadaan terkutuk kalau mati itu. Ya kalau gitu semua rasul yang mati ya terkutuk semua. Mati itu sial. Ya kalau gitu Tuhan Yesus juga sial. Ya.
Para martir yang mati itu juga sial semua. Itu harus dihapus itu mitos-mitos mati adalah sial, mati itu terkutuk, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Oke, ada yang mau tanya, Pak Sony ya, betul ya, atau Pak Yohanes ya, Pak Yohanes yang mau tanya, silakan. Ya, malam Pandi. Yang saya mau tanya, kan waktu Tuhan Yesus mengutus murid-murid, dia menyertai mereka dengan memberikan beberapa kuasa. Salah Iya, satunya mengusir iblis, kuasa setan. iya, Nah, itu apa gunanya, Pak? Soalnya tadi Pak Andi kan bilang, jangan sembarangan ya kamu ngusir-ngusir setan ya. Harusnya seperti cara Paulus, minta Tuhan yang mengusir. iya, Tuh, Pak. Terus kalau di Alkitab, contohnya juga Tuhan Yesus mengusir setan, enggak, ayo kamu ke bulan gitu, enggak Pak. Masih iblisnya yang ngomong sendiri, saya permisi minta pindah ke babi aja ya, gitu Pak. Apa kita mengusirnya perlu lebih jelas, kamu masuk ke babi gitu, atau ke binatang, jangan ke daerah sini lagi atau gimana tuh Pak. oke, ya bagus. Pertanyaan Pak Yohanes ini pertanyaan yang menggelitik ya. Akan saya jelaskan. Jadi bagaimana dengan murid-murid Tuhan Yesus yang diberi kuasa mengusir setan? Nah, ini seringkali ditafsirkan kita sudah punya kuasa dari Allah untuk mengusir setan. Jadi kemanapun kita berada, mengusir setan itu adalah kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada anak-anak. Itu harus diberi catatan khusus ya. Karena saya dari awal sudah bilang para rasul itu adalah utusan Allah yang diberi tanda-tanda yang menyertai jabatan. Yaitu jabatan kerasulan, jabatan kalau nabi ya tanda-tanda yang menyertai jabatan. Jadi kalau rasul ya tanda-tanda kerasulan, kalau nabi tanda-tanda kenabian, kalau mesias tanda-tanda mesianik. 3 jabatan yang disertai tanda-tanda. Maka kalau saya menafsirkan bahwa tanda-tanda yang seperti itu khusus untuk jabatan, 3 jabatan itu. Dan saya yakin kita semua yang bukan rasul, bukan nabi, dan bukan mesias ini ya kita hanya bisa memohon kepada Tuhan. Bahkan Paulus sendiri aja juga kasih contoh untuk memohon kepada Tuhan. Tapi memang kuasa yang dinyatakan Tuhan melalui jabatan rasul itu memang istimewa. Itu harus kita akui. Jadi, tapi tidak lalu kita mau gaya-gaya meniru para rasul. Iya kan? Coba Anda tiru deh. Anda kalau lihat orang lumpuh di jalan gitu, Anda langsung ngomong sama orang lumpuh itu. Saya tidak punya apa-apa, tapi ini yang aku katakan kepadamu. Ya, berdiri, angkat tempat tidurmu, dan berjalanlah. Ayo, kalau kuasa itu sudah ada melekat pada dirimu, kamu lakukan itu. Siapa yang mau praktek? Setiap kali ketemu orang lumpuh, kamu perintahkan jalan. Dan langsung dia jalan. Ya kan?
Itu kuasa, itu tanda-tanda yang menyertai. Itu tidak bisa ditiru. Untuk saudara dan saya mau bergaya seperti para rasul, para nabi, dan seperti Mesias. Ya, seperti itulah. Jadi, saya berpegang pada satu kebenaran yang bisa menyembuhkan, yang bisa mengusir setan, yang bisa melakukan mujizat itu hanya Allah. Hanya Allah saja. Saya hanya bisa memohon kepada Tuhan. Ya, seperti itu. Kalau Tuhan memang mau menyatakan kuasanya, saya percaya pasti terjadi. Kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak. Kalau Tuhan bilang tunggu, ya tunggu. Ya sudah, simple gitu aja. Sekarang saya mau tanya Anda, kalau tiap kali ketemu orang sakit di rumah sakit, Anda terus mempraktekkan kuasa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada Anda? Ya, tumpangi tangan, doakan, langsung suruh pulang dari rumah sakit. Pulang, kamu sudah sembuh. Ayo praktekkan. Dan memang betul-betul ada yang mempraktekkan. Tapi orangnya pulang nggak tambah sembuh, tambah mati. Nah, gimana? Lalu biasanya yang disalahkan kan pasiennya. Kurang iman sih kamu. Kamu kurang kuat imanmu. Ya, ayo tambah lagi imanmu, tambah lagi. Percaya, percaya, percaya. Pasti sembuh, pasti sembuh. Kalau masih tidak sembuh, wah, mungkin kamu masih punya dosa. Ayo dosamu akui. Ya, mungkin kamu pernah dosa-dosa yang masih disimpan, belum pernah kamu akui. Ayo apa dosa apa? Ayo ingat, ingat, ingat. Waduh, orang sudah sakit keras mau mati, suruh ingat-ingat dosa terus. Ya, akhirnya dosanya diakui satu-satu, satu-satu sampai habis dosanya. Lalu ditengking, sembuh karena dosamu sudah diakui semua. Tuhan mengampuni dan kamu disembuhkan. Ternyata tetap tidak sembuh. Wah, mungkin kakekmu yang masih punya dosa. Belum dibereskan dosa-dosa nenek moyangmu itu ya. Mungkin masih nyimpen jimat-jimat apa-apa. Wah, dicari-cari terus. Itu yang sering terjadi. Coba perhatikan saudara, kalau Tuhan menyembuhkan orang itu, pernah nggak Tuhan menyalahkan iman orang itu yang nggak sembuh? Lu sih kurang beriman sih, makanya gua gagal menyembuhkan kamu. Apa Tuhan Yesus pernah gitu? Ayo, imanmu mesti kuat dulu, imanmu mesti kuat, baru kamu bisa sembuh. Enggak pernah. Atau Tuhan Yesus bilang, oh mungkin kakekmu yang masih punya dosa itu, perlu dibereskan tuh kakekmu itu. Enggak pernah. Tuhan Yesus bilang, sembuh. Langsung orangnya sembuh. Nggak pakai puter-puter, nggak pakai nyanyi-nyanyi, nggak pakai teriak-teriak, nggak pakai loncat-loncat. Langsung Tuhan Yesus bilang, aku katakan sembuh. Langsung sembuh. Nggak perlu diulang-ulang lagi juga kata-kata itu. Wah, kurang kuat nih. Ya, imannya masih kurang kuat. Ulang lagi, ulang lagi. Enggak, cukup sekali saja berkata. Ya, cuma satu kali yang terjadi, yaitu babi itu memang betul. Setannya minta pindah ke babi, Tuhan kasih izin, silakan. Ya, maksudnya apa? Tentu ada di balik itu ada maksud daripada Tuhan Yesus. Kenapa setannya merasuki para babi? Ya, habis merasuki para babi, babinya mati. Setannya mati nggak? Ya nggak mati juga. Setannya juga masih berkeliaran, habis mati, babinya mati semua. Ya.
Cobalah renungkan baik-baik. Nah, kalau mau renungkan ini semua seri satanologi itu perlu didengarkan seri satanologi. Ya, saya pernah ngalami itu. Waktu saya memusnahkan jimat. Singkat cerita, jimat itu dari teman saya yang simpen jimat paling sakti dari seluruh suhu di Surabaya. Jimat ini yang paling top, suhu yang paling top, membuat jimat yang saktinya luar biasa. Diserahkan saya. Saya ini nggak ngerti apa-apa tentang jimat. Saya baru jadi Kristen, baru bertobat, nggak tahu cara memusnahkan jimat juga bagaimana. Saya lalu ngawur-ngawuran aja. Ya, singkat cerita, saya setelah bakar jimatnya, saya lalu lihat jimatnya ini isinya apa sih? Oh, ada kayu, sudah hangus, terbakar, ada mata uang, ada daun-daunan, ya sudah kering daunnya, terbakar semua. Lalu saya setelah lihat jimat itu, saya protolin gitu jimatnya, lalu saya setelah lihat isinya itu saya ketawa sendiri. Kurang ajar, kita ini ditipu ya sama suhu-suhu sakti itu. Isinya nggak ada apa-apanya isinya. Lalu katanya apinya bisa menyambar kita gitu ya. Mengerikan. Saya bakar, nggak ada itu api menyambar juga nggak ada, biasa-biasa aja. Jadi kita ini dibohongin ya. Sepertinya, kita sudah tersugesti sekali kalau lihat jimat mengerikan, kita ketakutan, kita gemeter-gemeter sendiri. Padahal itu permainan setan. Saudara tahu nggak apa yang Tuhan sadarkan saya? Setelah jimat itu dibakar, apakah setannya juga habis terbakar? Renungkan kata-kata saya ini. Setelah jimat itu terbakar, apakah setannya juga habis ikut terbakar? Iya kan? Tapi kita merasa menang. Kalau kita sudah mau memusnahkan jimat, puji Tuhan. Jimat ini habis, lenyap. Kuasa Tuhan kita lenyapkan. Kita bakar habis. Kita sudah menang. Iblisnya ternyata ada di belakang kita ketawa-ketawa. Gua tipu lu. Gua masih ada. Gua masih ada. Lu jangan kira kalau lu sudah bakar jimat, gua sudah enggak berkuasa lagi. Gua masih ada. Itu pelajaran yang saya dapatkan. Ya, oke. Ini biarlah Anda nanti lihat sendirilah satanologi. Saya sudah menganjurkan teman-teman yang belum melihat satanologi, dengarkan baik-baik. Ya. Yang memang cukup banyak itu. Berapa seri itu saya sampai lupa. 24. Oh, 24 seri ya. Ya itu. Nanti lihat sendiri itu. Oke. Ya, saya banyak cerita hari ini. Mungkin kesempatan Anda bicara malah cuma sedikit. Ya. Ada tanya lagi nih, pertanyaan dari Pak Giant. Wah, ini Pak Giant ini raksasa ini ya. Saya pasti kalah ini kalau dihimpit sama Pak Giant ini. Oke. Selamat malam, Pak. Sekarang nggak musim ngeblak-ngeblak, Pak. Gimana tanggapan Pak Andi tentang
Pendeta Andi Simon. Saya tidak mau bahas karena bagi saya itu nggak penting untuk dibahas ya. Habisin waktu deh. Kalau bahas itu, saya lebih baik bahas untuk Anda mengerti kebenaran. Setelah Anda tahu kebenaran, bagaimana sikap kita menanggapi tindakan-tindakan Pak Andi Simon. Ya, Anda bisa menilai sendiri. Setelah Anda mengetahui kebenaran, Anda tidak usah saya kasih tahu, oh itu Andi Simon begini-begini, tidak perlu. Anda sudah paham dengan sendirinya. Ya kan? Dan orang seperti Pak Andi Simon kan banyak, bukan hanya Pak Andi Simon aja. Iya kan? Ya, saya harap semua mau kembali ke Alkitab lah. Ya, yang namanya Benny Hinn, yang namanya Maurice Cerullo, ya, Osborne, dan macam-macam banyak. Ya, enggak perlu dibahas itu. Saya males kalau membahas pribadi-pribadi, buat apa? Saya lebih baik membahas firman Tuhan. Oke? Nah, ini ada yang tanya ini. Dari Pak Yohanes tadi. Bagaimana Matius 17 ayat 14 sampai 21. Nggak sempat ya saya membahas eksposi ini. Sekarang sudah jam 9 kurang 1 menit. Ya, nanti saya simpan deh ayat ini supaya dibahas kesempatan berikutnya. Oke ya. Mohon maaf ini. Yang tanya cuma sedikit, kesempatan tidak banyak. Tapi saya percaya apa yang saya paparkan ini boleh menguatkan Anda dan memperlengkapi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, oke. Masih ada yang mau komen? Mungkin 1, 2. Silakan. Kalau ada yang mau komen. Nggak ada ya. Ya, kita tutup aja dalam doa. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang sudah memberi kita pencerahan dan membuat kita terus bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Ya, saya minta seorang teman boleh mimpin kita dalam doa. Ya, kali ini saya minta Pak Roni Sianturi. Boleh berdoa buat kita semua. Oke, kita tutup dalam doa. Ya. Bapa yang sungguh baik, terima kasih malam ini buat pelajaran yang kami terima melalui Pak Andi hamba-Mu. Ya. Dengan kerendahan hati kami menerima semua hal-hal yang benar tentang mukjizat dan kesembuhan ini. Ya. Dan Roh Kudus-Mu lah yang memimpin untuk selanjutnya, agar kami, mata kami, hati kami tertuju kepada kebenaran firman yang benar-benar firman. Ya. Dan kami selalu dibuat tercelik untuk tidak begitu gampang melihat hal-hal yang ada di permukaan-permukaan, tanda-tanda itu, supaya hati kami hanya tertuju kepada Kristus, di mana di balik kesembuhan-kesembuhan itu, kesembuhan jasmani itu adalah kesembuhan rohani, di mana Kristus mati bagi kami. Bapa yang baik, pimpin Pak Andi Halim untuk seterusnya, dan juga secara khusus kami berdoa untuk pelayannya minggu depan. Tuhan yang memimpin setiap perjalanannya dalam segala kekuatan, dalam segala keterbatasannya. Tuhan yang selalu menyertai dia, Tuhan yang selalu memberikan setiap firman yang dia bagikan kepada orang-orang audiens yang mendengarkannya bisa tercelik juga Tuhan mata rohani mereka, dan mereka menerima kebenaran. Kami juga berdoa Tuhan buat
teman-teman kami yang ada di sini. Sebentar kami akan berpisah, Bapak. Kami Ya. berdoa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kami, menemani kami malam ini sampai besok pagi kami bangun dengan kekuatan tubuh yang sehat. Karena dari semualah kami ada, dari Engkau lah kami ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya bagimulah hormat kami, pujian kami kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Putramu yang sudah mati bagi kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Khususnya saya juga mau berdoa buat teman-teman yang lagi bergumul dengan sakit penyakit ya, yang belum disembuhkan. Mari kita doakan teman-teman kita yang lagi berobat, lagi sakit, supaya teman-teman kita juga boleh dikuatkan menghadapi semua pencobaan ini. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersama-sama sehati juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang mengalami sakit penyakit, di mana pergumulan yang cukup berat yang dihadapi. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh belajar berserah hanya kepada kekuatan Tuhan saja, karena hanya Engkau-lah satu-satunya harapan kami. Tapi kami juga percaya semua Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kami diajar untuk tetap percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi, Tuhan memberi yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kami terus boleh dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami boleh lebih dekat kepadamu. Kami boleh belajar untuk berserah hanya kepada Tuhan saja. Hidup yang sementara di dunia ini biarlah kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk hidup kami boleh bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk pelebaran misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami serahkan doa kami dan teman-teman kami yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuh atau juga dengan masalah hidup, problema, kesulitan, tantangan. Tuhan kuatkan kami menghadapi semua ini dengan sadar bahwa semua ini terjadi untuk kebaikan bagi kami. Untuk kami belajar lebih bersandar hanya kepada Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin.